Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Pandai. Jadi di video kali ini di pertemuan ketujuh saya akan kembali menyelesaikan tugas yang sudah ditugaskan. Untuk di pertemuan ketujuh di sini kita akan membahas tentang profitability index, break-even point, profitability ratio, yang terakhir benefit cost ratio. Untuk penjelasannya bisa dilihat, langsung saja ke materi Excelnya. Nah, untuk tabel profitability index sama dengan net present value. Cash flow-nya sama, diskon faktornya juga sama, rumusnya sama, present value sama, untuk mesin B juga sama, rumusnya sama. Nah, untuk mengisi profitability index sama dengan total present value dibagi initial investment. Untuk hasilnya 1,71 yang artinya lebih dari 1. Berarti mesin A sangat-sangat layak. Untuk mesin B sama. Mesin B juga sama, lebih dari 1 berarti layak. Tetapi jika harus memilih, lebih baik memilih mesin A karena nilainya lebih besar dari 1. Untuk yang kedua, break-even point. Di sini saya sudah ada satu soal, yaitu perusahaan A telah memproduksi minuman sebanyak 20 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit 125. Berapa jumlah yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan? Untuk mengisi jumlah produk di sini ada dalam soal, harga per unit juga ada dalam soal. Untuk mengisi ini rumusnya itu B7 dikali B8, berarti jumlah produk dikali harga jumlah per unit. Kita ulangi. Dikali 5 juta. Untuk mengisi BEP dalam unit, di sini sudah ada rumusnya, dan untuk BEP dalam rupiah sama ada rumusnya. Coba kita ulangi, B11 dibagi B8 B11 yaitu biaya tetap dalam kurung dibagi harga jumlah per unit dikurangi biaya variabel per unit, sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung dikurangi hasilnya 16.000. Untuk BEP dalam rupiah yaitu 4 juta, rumusnya itu biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi jumlah penjualan per unit. Untuk kemudian PR yang ke-1 profit margin, rumusnya itu
NOI dibagi NS dikali 100%. Kita ulangi. Dalam kurung NOI dibagi NS dikali 100. Untuk profit marginnya 16,7%. Untuk yang kedua ada earning power. Untuk earning power juga sama rumusnya. Sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Hasilnya itu 26,7%. Kemudian untuk profit return yang ketiga adalah return of investment atau biasa disebut ROI. Di sini sudah ada soalnya. Untuk rumusnya pun juga sama dengan dalam kurung ROI dibagi kali 100%. Untuk hasilnya yaitu 33,3%. Untuk yang keempat ada rentabilitas modal sendiri yang biasa disebut RMS. Di sini PD Denny Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Untuk rumus EAT-nya yaitu B5 dikurangi B5 dikali B6 ditambah B5 dikali B7. Bisa kita praktekkan. B5 dikurangi dalam kurung B5 lagi dikali dan ditambah 10 dikali 7 kurung tutup enter. Untuk hasilnya 8.500.000. Untuk rentabilitas modal sendiri atau RMS-nya B10 dibagi B11 dikali B12. B10 modal sendiri dibagi B11 coba B10 dibagi B11 dikali hasilnya 42,5%. Kemudian untuk yang selanjutnya ada BC. Untuk BC yang pertama di sini benefit cost ratio. Untuk mengisinya sama dengan ini benefit per tahun dibagi biaya total. Untuk hasilnya itu 1,26. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu benefit and cost tidak tetap, rumusnya sama dengan bagi hasilnya pun sama 1,26. Untuk yang ketiga di sini hanya berbeda persenannya saja. Di sini persenannya itu 6%, berarti ke total biayanya pun berbeda. Tetapi untuk rumusnya sama saja. Hasilnya masih layak, yaitu di atas 1.
Untuk yang ini sama, hanya berbeda persen. Rumusnya sama. Nah, untuk yang tahun ketiga itu di bawah 1, berarti kelayakannya kurang layak. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan praktek dari saya untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.